ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah, Nabi Muhammadin nabi wa rasulah. Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammadin SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kami dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, semester 2, kelompok 2, kami ingin mempresentasikan resumen dari buku kami, Panduan Praktis Penulisan Artikel, dosen pengampu Supratman, SPD, MPD. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri selaku moderator, nama saya Akbar Adi Arianto. Pemateri pertama Angelina Desiatia Rudanuman. Pemateri 2 Aulia Fitriasari. Pemateri 3 Nino Febrianti. Pemateri 4 Lisa Andriani. Singkat waktu langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Angelina. Persilakan. 1. Kronologi. A. Batasan artikel. Artikel merupakan tulisan atau karangan pendek atau non-fiksi sekitar 300 sampai 1000 kata yang membahas topik tertentu dan sedang aktual. Tulisan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan sederhana ini mengandung pendapat atau pandangan seseorang yang didukung dengan data dan fakta. Dalam buku ini, panduan penulis lebih diarahkan untuk menulis artikel yang berupa opini, bukan berupa kolom. Tetapi, jika pembaca sudah memahami cara-cara penulisan kreatif, dapat diterapkan dalam menulis kolom. Penulisan kolom termasuk dalam kreatif non-fiction, yaitu menulis opini dengan mengadopsi teknik penulis fiksi atau menggunakan dialog, anekdot, klimaks, anti-klimaks, ironi, dan sebagainya ke dalam penulisan non-fiksi. B. Kelengkapan informasi. Dalam dunia jurnalistik, syarat minimal kelengkapan suatu informasi atau berita itu bisa dirumuskan dalam formula 5V plus 1H. Konsep ini pertama kali diperkenalkan kantor berita Associated Press. Berbagai ilmu sosial lainnya seperti manajemen komunikasi dan pemasaran biasa menggunakan formula 5V plus 1H. C. Corak penulis. Setiap topik dapat disajikan menggunakan 5 corak penulisan, yaitu deskripsif, eksposisif, argumentasi, narasi, atau persuasi. Dalam suatu artikel dapat mengandung kelima corak penulisan ini. Tetapi karena artikel ini merupakan pendapat, biasanya banyak menggunakan corak penulisan argumentasi. Corak ini tetap digunakan untuk mendukung argumentasi itu. Kedua, memahami selera pembaca. A. Manfaat artikel bagi pembaca. Konsumen akan memperoleh customer value atau nilai konsumen yang tinggi jika manfaat-manfaat yang diperoleh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat-manfaat itu. Sebaliknya, customer value menjadi rendah jika manfaat-manfaat yang diperoleh konsumen lebih sedikit dibandingkan biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Karena itu, dalam menulis artikel, Anda harus memperhatikan manfaat fungsional, manfaat emosional, dan manfaat spiritual agar tujuan digemari pembaca. B. Faktor penarik minat pembaca. Menurut Rajawar H. Asegar dan Curtis M.C. Daugali di dalam Barus 2010, ada 2 faktor penarik pemain pembaca terdapat suatu informasi, yaitu kebaduan eksklusivitas, kedekatan, ketenaran, keunikan, daya pikat manusiawi, konsekuensi, magnitude atau dampak pro kontra,
lebih bermanfaat, nilai pendidikan dan problem sehari-hari. Bab 3. Kepaduan berpikir dan berbahasa. Menulis adalah menggunakan fakta, perasaan, sikap, pendapat, atau isi pilihan penulis secara jelas dan efektif kepada pembaca. Untuk mencapai hak tersebut, maka pertama, penulis harus mempunyai objek ditulis. Kedua, berdasarkan objek tadi, penulis harus memikirkan dan merenungkan gagasan secara jelas. Ketiga, mengembangkan gagasan tersebut. Ada dua sarana yang ingin dicapai. Pertama, kepaduan dan keharmonisan intelektual. Kedua, kepaduan dan keharmonisan estetik. Kepaduan dan keharmonisan intelektual dapat dicapai melalui gagasan atau objek yang akan ditulis, pemilihan topik, penentuan tema, penentuan angle, bahan tulisan, outline, tulisan, corak, penalaran, dan cara penyajian argumen. Bab 4. Memilih dan mengembangkan gagasan. A. Niat. Segala tindakan atau perbuatan itu tergantung atau maksud. Begitu juga menjadi sebuah artikel. Niat bagaikan jiwa, roh atau filosofi, tulisan dan artikel. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang diniatkan. B. Gagasan. Gagasan atau ide adalah model utama dalam menyusun suatu artikel. Selain niat, tanpa gagasan, taka yang bisa ditulis. Di sini ada dua hal yang dibicarakan. Pertama, menemukan gagasan. Kedua, mengembangkan ide menggunakan pikiran. Dalam sumber gagasan untuk penulisan, pertama, dengan cara menelusuri website yang membuat topik dan tema. Kedua, membaca surat kabar dan majalah, memeriksa televisi, dan mendengarkan radio. Ketiga, pengamatan langsung di lapangan. Keempat, narasumber yang ada kenal. Kelima, seminar lokari atau pameran. C. Mind map. Mind map menurut Michel Michalot ialah alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear yang menjalar ke segala arah dan mengungkapkan berbagai pikiran dari segala sudut. Secara garis besar, peta pikiran mempunyai 3 komponen utama. Pertama, topik sentral atau main ideal, yaitu pokok atau fungsi pikiran yang hendak dikembangkan dan tepat sebagai pohon. Kedua, topik utama atau main themes, yang merupakan pikiran lapisan kedua dari topik sentral dan tempatkan sebagai cabang yang melingkari pohon. D. Topik. Dalam seni tulis-menulis, topik berarti pokok pembahasan. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya sangat sempit dan terbatas atau sangat khusus untuk ditulis. Penulis dapat memusatkan pikirannya pada topik tersebut sehingga menemukan lebih banyak perinci dan kekasan yang selama ini memungkinkan penulis sebelum pernah mengetahuinya. Memulai konsentrasi, penulis dapat menyajikan contoh-contoh yang lebih menarik. Tema. Setelah menemukan topik yang sempit dan terbatas, Anda harus menemukan tema atau pesan utama tulisan berdasarkan topik. Tema adalah tujuan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. F. Angle atau segi. Angle atau segi mencakup pengertian bagaimana sudut pandang penulis terhadap topik dan tema yang telah dipilih. Di tengah ketaatan persaingan informasi, maka dalam pemilihan topik, tema, dan angle ini harus memperhatikan secara pembaca. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, langsung aja ke poin kedua yang akan dibacakan oleh Aulia. Pada saudara Aulia, silakan.
Melalui kerangka ini, Anda bisa mengetahui gambar besar objek yang akan ditulis. Ibarat rel kereta api, kerangka tulisan berguna sebagai panduan kemana arah tulisan. B. Pola alamiah. Pola alamiah ungkap kerap mengacu pada urutan unit-unit kerangka tulisan berdasarkan kenyataan alam. Susunan alamiah didasarkan pada 3 atau 4 dimensi kehidupan manusia, seperti atas, bawah, kiri, kanan, dulu, sekarang, dan utara, selatan. Pola ini terbagi 3, yakni urutan waktu, kronologinya, urutan ruang atau spasial, dan objek yang ada. C. Pola logis. Pola atau urutan logis ini tidak berkaitan dengan sesuatu yang tersirat dalam topik atau tema yang akan ditulis, tetapi berkaitan dengan tanggapan penulis atau topik atas topik atau tema. Bab 6. Bahan artikel. Bahan artikel sangat menentukan kualitas artikel yang dihasilkan. Semakin bermutu dan relevan bahan yang digunakan dalam menulis artikel, akan semakin baik artikel yang dihasilkan. Bahan ini berbentuk evidensi, yaitu semua fakta, kesaksian, informasi, otoritas, dan sebagainya yang dihasilkan dikumpulkan dari berbagai sumber. A. Bentuk bahan. 1. Teks, 2. Statistik, 3. Visual, 4. Audio. B. Pengumpulan. Ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam pengumpulan bahan untuk menulis artikel, yaitu wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. C. Pengolahan. 1. Relevansi, 2. Analisis, 3. Sintesis, 4. Statistik, 5. Materi visual. D. Pengujian fakta. 1. Observasi, 2. Kesaksian, 3. Otoritas. F. Fakta relevan. 1. Konsistensi, 2. Koherensi. F. Menilai otoritas. 1. Tidak berprasangka, 2. Pendidikan, 3. Pengalaman, 4. Prestis pribadi, 5. Pendapat terbaru. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih materi kedua. Langsung saja ke materi ketiga yang akan dibacakan oleh Inam Febrianti. Kepada Inam, dipersilakan. Bab 7. Mendayagunakan kata. Mendayagunakan kata mencakup 2 persoalan pokok. Pertama, kecepatan dalam memilih kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan, perasaan, hal atau barang yang akan disampaikan penulis kepada pembacanya. 2. Kesesuaian atau kecocokan dalam menggunakan kata. A. Ketepatan. B. Kesesuaian. C. Bentuk kata. D. Jenis kata. Di jenis kata terdiri atas 10, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata bilangan, kata sambung, kata depan, kata sandang, dan kata seru. E. Pilihan kata. Dalam pilihan kata, Anda mengacu pada ketepatan dan kesesuaian. Tulisan ilmiah lebih mengutamakan ketetapan, sedangkan tulisan populer seperti artikel lebih mengedepankan kesesuaian agar tulisan Anda bisa dipahami kebanyakan orang. Bab 8. Menyusun kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif, Keraf 2004 menjelaskan, mempersoalkan bagaimana kalimat itu dapat mewakili secara tepat dan segar isi pikiran atau perasaan penulis dan sanggup menarik perhatian pembaca terhadap apa yang ditulis oleh penulis. Sebuah kalimat efektif mampu menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca sama persis dengan apa yang dipikirkan oleh penulis. A. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap, 5. Keterangan, 6. Kata perangkai, 7. Kata modalitas, 8. Kata penghubung, 9. Faksa, 10. Klausa. Struktur kalimat. 1. Kalimat tunggal, 2. Kalimat majemuk. C. Kesatuan dan kekompakan. 1. Kesatuan, 2. Kekompakan. D. Kalimat bergaya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuat artikel dengan kalimat bergaya, yaitu dengan corak berbicara, pilihan kata,
terima kasih oleh pemateri ketiga tadi. Saya akan langsung memasuki sesi pemateri keempat yang akan dibacakan Lisan Riani. Pada Lisan Riani dipersilakan. Bab 9. Membentuk paragraf. A. Kesatuan. Biasanya, gagasan utama atau pokok dalam sebuah paragraf ditempatkan pada kalimat topik atau kalimat pokok. Penempatan kalimat topik ini dalam sebuah paragraf dapat dilakukan pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, atau seluruh paragraf. B. Kekompakan. Kekompakan sebuah paragraf berkaitan erat dengan hubungan antar kalimat pembentuk paragraf. Apakah transisi dari suatu kalimat ke kalimat yang lain berjalan lurus atau tidak? 1. Kebahasan. 2. Perinci dan pengurutan gagasan. C. Variasi kalimat dalam paragraf. 1. Memulai kalimat. 2. Panjang dan pendek kalimat. 3. Struktur kalimat. 4. Jenis kalimat. D. Panjang paragraf. Di dalam sebuah artikel yang terdiri atas beberapa atau puluhan paragraf, biasanya ada variasi panjang, pendek paragraf. Jika pendek terus, pembaca bisa bosan karena menonton. Namun jika selalu panjang, pembaca akan capek. Artikel yang baik memiliki variasi antara paragraf panjang dan pendek. Bab 10. Pola pertalian antar paragraf. A. Tematik. Pada pola tematik ini, setiap paragraf berusaha untuk menegaskan teras atau temanya. Tulisan tematik seperti artikel, opini, dan kolom sering menggunakan paragraf tematik. B. Spiral. Di sini ada pertalian pikiran antar paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya berusaha menjelaskan paragraf sebelumnya sehingga pertalian pikiran antara paragraf akan berbentuk seperti spiral sampai ke akhir tulisan. C. Unisan. Yang ingin dicapai pada pola pertalian paragraf unitas ini adalah untuk memperoleh efek retorika. Pertalian ini banyak menggunakan kata-kata, frasa, klausa, atau kalimat penghubung. Tujuannya agar pertalian antar paragraf dapat dalam suatu artikel atau tulisan menjadi satu kesatuan yang utuh. D. Blok. Tiap paragraf ini ungkap baru 2010 tidak menggunakan anjuran yang mengatakan bahwa satu paragraf harus terdiri atas satu unit pikiran atau pokok masalah. Dalam pola blok, ketentuan mengenai suatu unit pikiran dalam setiap unit paragraf itu banyak dilanggar. E. Kronologi. Pada pola kronologi ini, pertalian antar paragraf dibuat berdasarkan kronologi. Selain berdasarkan urutan waktu, pola kronologi juga berdasarkan tahapan proses, kajian, atau gagasan sehingga pertalian antar paragraf menjadi mulus. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kalimat efektif akan membantu suatu struktur atau pola yang terdiri dari unsur-unsur yang teratur. Selain polanya yang benar, kalimat efektif juga harus mempunyai tegangan yang menarik, yang di dalam tulisan membentuk kerjasama melalui sistem yang bervariasi. Dengan demikian, proses penyampaian dan penerimaan isi, gagasan, pesan, atau informasi yang berlangsung dengan sempurna. Sekian dari kelompok 2. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, saya selaku moderator mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.